Jangan ragu untuk mencoba. Ups. Dengan mencoba kita bisa. Halo penduduk bumi, kembali lagi bersama Mimin dalam lanjutan video kemarin. Di episode pertama kemarin, Mimin telah jelaskan cara mendapatkan koneksi internet di daerah susah sinyal menggunakan metode tembak jaringan 4G. Bagi yang belum nonton, silahkan lihat videonya, linknya sudah Mimin tuliskan pada deskripsi video ini. Kita lanjut. Dalam episode kedua ini, kita akan menggunakan metode menembak akses poin Wi-Fi. Sebelum mempersiapkan alat apa saja yang dibutuhkan dalam metode ini, baiknya kita melakukan survei terlebih dahulu. Karena perbedaan lokasi dan kondisi di daerah sobat, maka alat yang digunakan nanti juga akan berbeda. Pertama, kita melakukan survei terlebih dahulu. Silahkan cek di lokasi kalian, apakah dalam radius tertentu terdapat akses poin Wi-Fi seperti ini? Atau adakah di daerah kalian yang berjualan Wi-Fi Voucher dengan akses poin outdoor seperti ini? Jika ada, sekarang kita menentukan jarak antara akses poin dan lokasi tempat kita akan menembak Wi-Fi tersebut. Berdasarkan jaraknya, kita akan membagi metode cara menembaknya. Simak penjelasan Mimin baik-baik agar kalian paham. Oke, yang pertama, kita pahami dulu istilah-istilah berikut. Pertama, akses poin. Akses poin adalah sumber internet yang akan kita tembak. Kedua, receiver. Receiver kita definisikan sebagai posisi kita, atau tempat di mana kita akan menangkap sinyal Wi-Fi tersebut. Agar mudah, akses poin akan Mimin singkat dengan AP sedangkan receiver akan Mimin singkat dengan RC. Nah, kita masuk pada kondisi lokasi. Pertama, jika AP dan RC berada dengan jarak kurang dari 3 km, dan tidak terhalang oleh gunung atau tembok tinggi, kita bisa menggunakan metode tembak dan sebar sederhana, biasa kita istilahkan dengan range extender. Pastikan sumbernya adalah AP jenis outdoor. Dan alat yang kita gunakan adalah jenis seperti ini. Perhatikan gambar. Untuk merek routernya terserah kalian, Mimin tidak akan mempromosikan jenis tertentu karena Mimin tidak di-endorse. Cara menembaknya adalah, kita letakkan RC di atas tiang, dan hadapkan ke AP yang akan kita tembak. Dan silahkan setting RC sebagai extender sinyal. Tutorial lebih detail tentang metode ini akan Mimin share jika banyak request dari kalian. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi kedua. Apabila AP dan RC berada pada jarak antara 3 sampai kurang dari 5 km, tanpa terhalang oleh gunung dan bangunan yang tinggi, maka kita membutuhkan alat RC seperti gambar ini. Bisa memilih yang frekuensi 2,5 GHz atau 5 GHz, tergantung dari sinyal yang dipancarkan oleh AP-nya. Caranya masih sama dengan cara pertama, yang membedakan hanya, alat yang digunakan sedikit mahal dari kondisi pertama. Oke, sekarang kita masuk pada kondisi ketiga. Jika AP dan RC berada pada jarak lebih dari 5 km, maka kita wajib menggunakan metode point-to-point. Artinya AP dan RC disetting pada frekuensi yang sama dan saling terhubung. Ini membutuhkan akses username dan password. Jadi pada kondisi ketiga ini, kalian harus benar-benar bekerja sama dengan penyedia jaringan Wi-Fi-nya. Pastikan juga dalam rentang jarak tersebut tidak ada gunung yang menghalangi. Perhatikan gambar ini adalah gambar ideal antara AP dan RC. AP berada di tempat yang tinggi sehingga tidak ada medan yang menghalangi. Jika seperti ini walaupun jaraknya puluhan kilometer pasti akan berhasil. Ini salah satu contoh jaringan yang Mimin tembak dengan jarak lebih dari 30 km, dan hasilnya masih lumayan bagus. Cara survei untuk mengetahui kondisi medan dan seberapa tinggi antena yang dibutuhkan, Mimin akan bahas pada video tersendiri. Kita lanjut penjelasannya.
setelah AP dan RC kita terhubung. Sinyal yang didapat kita sambungkan ke sebuah router lagi sebagai repeater jaringannya. Kalau mau lebih bagus, tambahkan mikrotik juga untuk mengatur bandwidth agar nanti user yang terhubung tidak berebut speed internetnya. Oke, setelah menyaksikan video ini, kalian pasti sudah memiliki gambaran bagaimana caranya agar di daerah kalian yang belum tercover jaringan bisa mendapat jaringan internet. Silahkan pilih metode yang paling cocok digunakan di daerah kalian, tentu saja pertimbangkan juga alat, harga, dan kualitasnya. Jika ada yang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe,